Para kiai, para alim, para ustadz, ketua madrasah Raudhah Merah Putih dimanapun berada, Bunda Haya, Bunda Sari, Prof. Priyatno, dan seluruh petugas Manakib Online Internasional Ba'da Subuh pagi hari ini. Serta pemangku Manakib Online Internasional Ba'da Subuh seluruh jamaah Manakib Online Internasional Ba'da Subuh. Semoga segala hajatnya Allah kabulkan, dimudahkan rezeki yang halal, disempurnakan kesehatannya, diberkahkan semuanya, segalanya, selamanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Syekh Mursyid menyampaikan pada sebuah kesempatan, setiap atau ahli bait, ahli bait itu bukan cuma anak, menantu, cucu, terutama dalam silsilah PPKN 1, Abah Sepuh, PPKN 2, Abah Anom, PPKN 3, Abah Aos. Yang dimaksud ahli bait itu siapa saja, pecinta kesucian jiwa, semua yang sudah dan sedang mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan Torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'at Suryalya Sinarasa PPKN. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin ibadil mu'minin. Kita termasuk murid yang diaku oleh Syekh Mursyid menjadi ahli bait. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, dalam bulan Rabiul Tsani, Syekh Mursyid memanai bulan ini dengan 10 huruf. Huruf yang terakhir yaitu huruf ya. Ya, di sini dimaksudkan adalah yakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu hingga datang padamu keyakinan. Yakin secara bahasa berarti pengetahuan yang tidak ada keraguan bersamanya. Adapun secara istilah berarti meyakini sesuatu bahwa sesuatu itu adalah begini, bersamaan dengan keyakinan bahwa sesuatu itu tidak mungkin kecuali begini, yaitu sesuatu yang sesuai dengan fakta yang ada, yang tidak mungkin condong kepada pengertian lain. Atau bisa diartikan bahwa dalam pemaknaan bahasa, ilmu yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada ilmu. Ainul yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada pengamatan. Dan hakul yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada yang hak atau kebenaran. Dalam pandangan jumhur ulama, ilmu yakin adalah sesuatu yang ada dengan syarat ada buktinya. Sedangkan ainul yakin adalah sesuatu yang ada dengan disertai kejelasan. Adapun hakul yakin adalah sesuatu yang ada dengan sifat-sifat yang menyertai kenyataan.
Ilmu yakin diperuntukkan bagi mereka yang cenderung rasional. Ainul yakin diperuntukkan bagi para ilmuwan. Sedangkan hakul yakin hanya bagi orang-orang yang makrifat. Adapun batasan atau standar keyakinan yaitu jenis keyakinan yang masih meliputi zan. Keluarnya zan dari keyakinan, keluarnya kebodohan dari keyakinan. Syekh Mursyid menyampaikan, dan lahirnya keyakinan yang sebenarnya sebagai orang yang pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala atau mukhalid. Menurut ahli hakikat, keyakinan adalah penglihatan langsung yang dihasilkan oleh kekuatan iman, bukan dengan alasan dan bukti-bukti. Ikhwan afat yang dimuliakan Allah, dalam kuliah subuh yang disampaikan pembantu khusus PPKN 3 di Sirna Rasa, di saat menjelang manakib tanggal 6 Oktober 2025. Syekh Mursyid memaklumatkan secara lisan untuk melafalkan tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Hanya tahu, hanya punya, hanya mau abah au saja. Saya ulangi, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Hanya tahu, hanya punya, hanya mau abah au saja. Sekali lagi saya ulangi, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Hanya tahu, hanya punya, hanya mau abah au saja. Itulah yang dimaklumatkan secara lisan oleh Syekh Mursyid. Kita sebagai murid harus benar-benar yakin dengan apa yang disabdakan oleh Syekh Mursyid. Hakul yakin. Disinilah letaknya murid diuji untuk memiliki keyakinan yang penuh kepada Syekh Mursyidnya. Dalam maklumat secara lisan tersebut, Syekh Mursyid menuntunkan murid-muridnya untuk mengulang apa yang tadi saya bacakan tentang tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa, hanya tahu, hanya punya, hanya mau abau saja. Lebih dari 30 kali diulang dalam kuliah subuh tersebut. Itu tandanya dimaknai bahwa kita harus betul-betul hakul yakin atas apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, menurut ahli hakikat, keyakinan adalah penglihatan langsung yang dihasilkan oleh kekuatan iman, bukan dengan alasan dan bukti-bukti. Dikatakan keyakinan adalah menyaksikan yang gaib dengan kepeningan hati dan menyaksikan rahasia-rahasia Allah dengan tetap memelihara pikiran-pikiran. Juga dikatakan keyakinan adalah tumaninahnya hati dalam menghayati hakikat sesuatu. Juga dikatakan bahwa keyakinan itu pernyataan pembenaran terhadap yang gaib dengan menghilangkan segala keraguan dalam hati.
Sekali lagi, maka dari itu ilmu yakin berguna bagi orang yang ingin menambah pengetahuan akal. Ainul yakin bagi para ahli ilmu, dan hakul yakin bagi yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya tercantum dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar melihat dengan ainul yakin. Juga Allah berfirman dalam ayat lainnya, inna hadza lahuwa haqqul yakin. Sesungguhnya yang disebut ini adalah suatu keyakinan yang benar, hakul yakin. Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi ya lil muqinina wa fi anfusikum afala yubsirun. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga di dalam dirimu sendiri. Apakah kamu tidak memperhatikan? Ketahuilah para ikhwan bahwa yang dimaksud yakin pada surat Al-Hijr di atas yaitu sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu keyakinan. Yaitu sembahlah Tuhanmu selama masa hidupmu dengan, saya ulangi, jangan sedikit pun kamu pergunakan bagian umurmu untuk selain beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya umur itu adalah masa-masa yang harus diisi dengan ketaatan. Juga pengertian yakin dalam ayat di atas adalah kematian. Artinya ibadah yang selalu dikerjakan hingga kematian menjemput. Kalimat syahadat, sholat fardu yang 5, sholat sunnah, zakat, puasa, haji, dan seluruh waktu yang tersedia akan kamu tinggalkan apabila telah datang kepadamu kematian. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Qiyamah, ayat 12. Maka apabila terbelalak karena ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari? Sesekali tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fafirru ilallah. Maka larilah kamu dengan cepat kepada Allah. Al-Ahzab ayat 50. Ungkapan lari dalam kalimat di ayat ini, di ayat di atas yang dimaksud adalah lari dengan hati. Ya, bukan dimaksud dengan lari dengan kaki. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wa la yanun ila man atallahu biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak-anak tiada manfaat kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang berserah diri. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin ibadil mu'minin.
Dengan kata lain, yang dimaksud berlari dengan hati yaitu dengan zikir yang terus-menerus, yang dimulai sejak dini sebelum datang kematian. Tidak akan mudah di saat kita menjelang kematian. Tiba-tiba kita akan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah tanpa dimulai dari sekarang. Kita istiqomah, mudawamah, zikrullah dengan jalan yang telah dibimbing oleh Syekh Mursyid. Baik melalui zikir jahar, la ilaha illallah, ataupun zikir khafi yang selalu diistiqomahkan dalam hati kita. Hati kita menjerit zikrullah kepada Allah setiap saat sampai ajal menjemput kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadolana ala kathrim ibadil mu'minin. Tiada lagi waktu kita untuk tidak bersyukur. Setiap saat kita selalu bersyukur karena kita telah mendapatkan talqin dzikir. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karma Syekh Muhammad Abdul Qaus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.